Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Mustafa dari Teknik Informatika Angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu adalah orang yang membutuhkan komunikasi. Nah, untuk kita bisa saling terhubung atau bisa saling dekat dengan seorang itu adalah dengan adanya komunikasi, menjalin komunikasi. Kita bisa dekat dengan seseorang, kita bisa dekat dengan seorang yang kita inginkan atau yang kita suka, yaitu dengan cara komunikasi, ya. Entah apa itu komunikasinya, entah menggunakan secara lisan langsung atau menggunakan tulisan, bisa menggunakan chat juga. Nah, itu disebutkan komunikasi. Atau saya sedang membuat video ini atau merekam video ini. Nah, teman-teman yang mendengarkan berarti itu bisa jadi kita itu sedang komunikasi. Entah apa komunikasinya, karena di komunikasi itu terdapat bagian-bagian dari komunikasi, ya, yaitu ada komunikasi verbal dan ada komunikasi non verbal. Nah, dari kedua komunikasi itu mempunyai arti yang berbeda atau fungsi yang berbeda, ya. Entah yang sedang kita jalani ini komunikasi verbal atau komunikasi non verbal, ya, seperti itu. Nah, untuk komunikasi verbal adalah suatu komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan secara lisan maupun tulisan. Nah, ya, secara lisan otomatis kita sering melakukan, ya, entah di rumah bersama teman-teman, bersama orang tua. Nah, itu bisa dijadikan contoh komunikasi verbal. Untuk tulisan, teman-teman sering menggunakan gadget, ya, apalagi teman-teman sering menjalani komunikasi melalui chat, entah itu melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, atau Twitter. Nah, di sana teman-teman sudah memberikan contoh atau sudah mengetahui dari jenis komunikasi verbalnya, ya. Nah, begitupun surat-surat itu masuknya komunikasi apa, ya, kalau surat menyurat. Nah, karena tertulis berarti itu masuknya juga ke verbal. Nah, yang sering digunakan di zaman sekarang biasanya kita tertulisnya oleh tangan terus kita kirim. Nah, kalau sekarang kita ketik di laptop terus kita kirim ke email. Nah, itu bisa disebut komunikasi verbal. Sedangkan satu lagi ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini lebih luas daripada komunikasi verbal. Jadi tidak terbatas oleh yang namanya komunikasi verbal. Karena komunikasi verbal itu ada komunikasinya itu tulisan atau lisan. Nah, kalau di nonverbal ini luas, ya. Nah, bisa juga seperti itu, tulisan atau lisan. Bisa juga kita sampaikan menggunakan isyarat, kode, terus sentuhan, ya. Sentuhannya jadi sentuhannya juga gak sentuhan seperti ini, disentuh-sentuh, enggak. Bisa juga seperti ini, ya, secara kasar. Nah, itu juga jadi komunikasi. Nah, untuk komunikasi nonverbal contohnya kalau ke isyarat, ya, atau kode, ya, ke kode, mungkin teman-teman bisa pernah mencontohinya, ya, kalau dengan teman-teman pas lagi ngobrol. Nah, anak ini nih, nah, seperti itu menggunakan isyarat, ya, isyarat atau kode menunjuk, di mana menunjuk seorang tapi tidak langsung menunjuk, ya. Nah, itu bisa menjadi komunikasi nonverbal. Atau juga bisa menggunakan si indera mata, ya, bisa menggunakan mata. Nih, saya suka kepada orang ini. Nah, seperti itu bisa. Atau kita mau ngebohong nih sama orang lain. Kadang kita
menggerakkan si mata ya, ya seperti ini. Nah, itu tandanya kita ada komunikasi dengan seseorang. Nah, itu. Nah, otomatis kalau menggunakan syarat atau kode itu tiap orang tidak akan mengetahui ya. Cuma orang yang sedang komunikasi aja untuk mengetahuinya. Seperti itu. Nah, itu jadi komunikasi nonverbal yang kita dekat dengan seseorang itu, seperti itu. Nah, itu bisa jadi komunikasi nonverbal. Jadi di komunikasi nonverbal juga karena luas, jadi teman-teman harus hati-hati juga. Apalagi ketemu dengan orang yang baru dikenal. Untuk menggunakan komunikasi nonverbal ini harus hati-hati ya. Jadi jangan terlalu karena kita selalu dekat sama orang, sosialisasinya sangat cepat sama orang itu. Jadi jangan jadi orang cepu lah. Seperti itu. Dan jadi harus hati-hati di komunikasi nonverbal juga. Atau ketika kita di acara ya, di suatu acara nih, kita sebagai audiens ya, dimana audiens itu berarti sebagai komunikan ya. Nah, berarti itu ada komunikasi di mana si komunikannya itu audiens ya, dan yang audiens tonton itu adalah komunikatornya. Seperti itu. Atau saya sedang menjelaskan tentang komunikasi ya, berupa video ini, teman-teman melihatnya dan mendengarnya. Nah, ini bisa jadi contoh komunikasi nonverbal. Untuk komunikasi secara sentuhan ya, sentuhannya secara lembut atau secara keras, nah seperti itu. Nah, itu bisa jadi komunikasi. Contoh mungkin di kelas ya, ada seorang guru sedang menjelaskan, sedangkan ada salah satu murid yang tidak mendengarkan atau malah jadi ngobrol. Nah, si guru itu mencoba untuk menghentikan obrolannya dengan cara menyentuh secara kasar mejanya ya, seperti ini. Nah, si murid-murid maka akan terdiam. Nah, itu jadi komunikasi ya, tersambungkan jadi tersambung pesan ya seorang guru ya untuk menghentikan pembicaraan muridnya itu, yaitu dengan cara menepuk menyentuh secara kasar si mejanya. Nah, itu udah terjalin komunikasi seperti itu. Nah, terus di komunikasi juga teman-teman harus mengetahui intonasi dari komunikasi yang diucapkan oleh teman-teman ya. Contoh nih, intonasinya itu tinggi, berarti itu bisa jadi komunikasinya itu dia lagi marah ya. Atau yang rendah, nah yang rendah berarti dia komunikasinya itu secara halus, jadi merendah orangnya itu ya, seperti itu. Nah, itu tentang komunikasi verbal dan verbal ya. Mungkin kesimpulan dari pembicaraan kali ini yang saya sedang bahas ya. Jadi komunikasi verbal itu adalah suatu komunikasi yang bisa jadi terbatas ya, karena bisa menjalankannya itu secara lisan atau tulisan. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal itu komunikasi yang lumayan cukup luas ya. Kita bisa sampaikan secara lisan atau tulisan, begitupun secara isyarat, secara kode atau sentuhan ya, dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk komunikasi nonverbal harus hati-hati juga ya, harus diperhatikan juga kemana kita berbicara, dengan siapa kita berbicara atau berkomunikasi. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dari saya, mohon maaf dan bisa berkomentar di bawah ya. Terima kasih. Nama saya Asep Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.